Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Cloud Computing akan mempresentasikan presentasi yang berjudul Perancangan dan Implementasi Sistem E-Learning berbasis cloud dengan fitur video, konferensi, dan manajemen konten untuk meningkatkan proses pembelajaran jarak jauh yang disusun oleh pertama Pemerintah Indonesia, kedua Lutfi Aliuddin, yang terakhir saya sendiri Aditya Manggala Putra. Latar belakang dalam beberapa tahun terakhir, pembelajaran jarak jauh telah menjadi kebutuhan yang semakin mendesak, terutama setelah pandemi global mendorong institusi pendidikan untuk mengadopsi sistem e-learning. Namun, implementasi sistem pembelajaran jarak jauh seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti yang pertama itu keterbatasan infrastruktur. Tidak semua institusi memiliki kapasitas teknologi yang memadai untuk mendukung e-learning. Yang kedua yaitu kesulitan kolaborasi, kurangnya fitur interaktif yang memungkinkan komunikasi dan kolaborasi efektif antara pendidik dan peserta didik. Selanjutnya itu manajemen konten. Pengelolaan materi pembelajaran yang tidak terorganisasi seringkali menjadi kendala, baik untuk pengajar maupun pelajar. Cloud computing hadir sebagai solusi yang dapat mengatasi berbagai tantangan tersebut. Dengan manfaatkan teknologi berbasis cloud, sistem e-learning dapat menjadi fleksibel, scalable, dan efisien. Rumuskan masalah bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem e-learning berbasis cloud yang dapat mendukung video konferensi untuk pembelajaran jarak jauh. Bagaimana membangun sistem manajemen konten untuk mengelola materi pembelajaran secara efektif dan efisien menggunakan layanan cloud. Tujuannya yaitu mengembangkan sistem e-learning berbasis cloud untuk mendukung pembelajaran jarak jauh dan menyediakan fitur video konferensi yang handal untuk interaksi real time antara pengajar dan siswa, mengimplementasikan manajemen konten yang terorganisir untuk mempermudah akses dan pengelolaan materi pembelajaran dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran jarak jauh. Manfaatnya bagi pengajar itu mempermudah pengelolaan materi pembelajaran dan meningkatkan efektivitas dalam penyampaian materi secara online. Yang manfaat bagi siswa itu memberikan akses yang fleksibel ke materi pembelajaran dan memungkinkan kolaborasi interaksi langsung melalui fitur video konferensi. Konsep dasar cloud computing adalah model komputasi modern yang menyediakan layanan komputasi melalui internet secara on-demand. Layanan ini mencakup penyimpanan data, server, jaringan, dan perangkat lunak dan platform yang dikelola oleh penyedia cloud. Pengguna tidak perlu memiliki pengelola infrastruktur fisik secara langsung, melainkan cukup memanfaatkan sumber daya yang disediakan melalui jaringan. Kemudian karakteristik utama cloud computing. Yang pertama ada on-demand self-service. Pengguna dapat mengakses layanan kapan saja melalui portal web atau API tanpa perlu interaksi langsung dengan penyedia layanan. Kemudian aksesibilitas melalui jaringan. Data dan aplikasi diakses dari mana saja dengan perangkat yang terhubung ke internet. Kemudian skalabilitas dan elastisitas. Kapasitas layanan dapat disesuaikan, meningkat atau menurun secara fleksibel sesuai kebutuhan pengguna. Kemudian hubungan cloud computing dengan e-learning. Penyimpanan data yang fleksibel, cloud computing menyediakan kapasitas penyimpanan data yang besar dan fleksibel untuk menyimpan berbagai jenis konten e-learning seperti video pembelajaran, modul dan dokumen, hasil pekerjaan siswa, dan catatan pengajar. Dan skalabilitas sistem, cloud computing memungkinkan sistem e-learning untuk menyesuaikan kapasitas server sesuai dengan jumlah pengguna yang meningkat, terutama selama periode tertentu seperti ujian atau pendaftaran kursus baru. Mengelola sumber daya secara efisien tanpa perlu investasi besar pada infrastruktur fisik. Kemudian dukungan fitur interaktif. Teknologi cloud computing integrasi fitur interaktif yang esensial dalam e-learning seperti fitur video conference memfasilitasi kelas virtual dan diskusi real time. Kemudian kolaborasi online, berbagi dokumen tugas kelompok, dan diskusi melalui platform cloud. Kemudian live streaming dan rekaman kelas, yaitu untuk pembelajaran yang fleksibel. Kemudian teknologi pendukung. Yang pertama ada AWS MSDK, yaitu layanan dari Amazon Web Service untuk mengintegrasikan video conference dan fitur komunikasi real time dalam aplikasi. Kemudian Amazon S3, layanan penyimpanan file berbasis cloud yang memungkinkan untuk menyimpan video, dokumen, dan materi pembelajaran lainnya. Dan adapun Amazon FBS atau DynamoDB, layanan database terkelola untuk menyimpan dan mengelola data pengguna dan informasi terkait kelas. Kemudian ada AWS Cognito, yaitu layanan untuk autentikasi dan manajemen identitas pengguna.
Dan yang terakhir ada Figma digunakan untuk desain mockup yang dibuat untuk acuan gambaran sistem. Kemudian ada arsitektur sistem. Yang pertama yaitu perancangan dan analisis kebutuhan, kemudian mendesain sistem. Yang ketiga ada pengembang front end, selanjutnya pengembang back end, kemudian integrasi fitur video conference, kemudian kita men-testing dan evaluasi, baru kita deploy. Fitur utama video conference memungkinkan komunikasi real time antara pengajar dan siswa dengan fitur berikut, yaitu kualitas video HD untuk pengalaman belajar yang lebih baik, kemudian fitur berbagi layar untuk mendukung penjelasan materi, kemudian ada chat room untuk berdiskusi selama sesi berlangsung, dan rekaman sesi untuk diakses kembali. Kemudian ada fitur manajemen konten, yaitu sistem pengelolaan materi pembelajaran yang mencakup upload atau download, yang memudahkan untuk mengunggah dan mengunduh materi belajar seperti dokumen, video, atau presentasi. Dan pengelolaan materi, yaitu kategori materi berdasarkan mata pelajaran atau kursus, versi terbaru dari file secara otomatis tersedia, dan penyimpanan terpusat berbasis cloud untuk aksesibilitas tinggi. Kemudian user management, itu untuk mengelola peran dan akses pengguna seperti pengelompokan pengguna, pengajar siswa, dan admin. Autentikasi dan keamanan, yaitu sistem login berbasis email atau single sign-on atau SSO. Pengaturan hak akses, yaitu pengajar dapat mengelola materi dan jadwal, dan siswa dapat mengakses materi sesuai dengan kursus mereka. Di sini saya akan menjelaskan tampilan antarmuka penggunaan sistem dari sistem e-learning yang kami buat. Pada halaman pertama ada form login. Di sini user dapat memasukkan email dan passwordnya jika sudah mempunyai akun, atau bisa login melalui akun Google maupun akun Facebook. Jika user belum mempunyai akun, maka akan diarahkan ke form register pada slide berikutnya. Nah, di sini form register, user dapat memasukkan emailnya dan passwordnya, serta konfirmasi password kembali. Lalu user dapat mengklik sign up untuk masuk ke halaman dashboard. Pada next selanjutnya, ini dia halaman pertama atau dashboard. Terdapat profile di pojok kanan atas, dan pada halaman pertama itu terdapat video-video yang direkomendasikan oleh developer. Isinya berisi video-video pembelajaran tentang IT. Lalu di bawah dashboard itu ada fitur My Course atau kursus saya yang dapat diikuti oleh user. Untuk tampilannya ada pada slide berikutnya. Ini tampilan dari My Course. Pada bagian atas itu ada berupa teks-teks gitu atau kursus-kursus yang dapat diselesaikan oleh pengguna, mulai dari yang awal hingga yang sulit. Dan yang bawah itu ada berisi video-video materi pembelajaran yang dapat ditonton oleh pengguna. Jika pengguna menonton video materi pembelajaran yang telah disediakan, maka tampilannya akan berupa pada slide yang kanan ini, seperti ini. Next, ada fitur conference atau pertemuan online. Di sini ada 3 fitur dalam video conference ini. Yang pertama ada start study, yang kedua ada join study, dan yang ketiga ada schedule study. Untuk di sini saya akan menjelaskan fitur yang start study dulu. Start study ini kita dapat memulai video pembelajaran atau kita yang membuat ruangan pertemuannya. Saat membuat ruangan pertemuan ini, maka tampilannya akan seperti yang di kanan atas ini. Terdapat fitur kamera dan mikrofon, kemudian ada invite untuk mengundang beberapa tamu yang lain untuk masuk ke dalam ruangan pertemuan online-nya, dan ada room chat-nya di bagian kanan. Jika orang-orang sudah dapat bergabung di ruangan pertemuan yang kita buat, maka tampilannya akan seperti yang di bawah. Di situ terdapat beberapa orang yang berpartisipasi pada slide yang kanan, dan beberapa chat yang masuk dari tamu-tamu yang telah bergabung. Next, pada fitur join study, di sini kita yang bertamu terhadap pertemuan online yang telah disediakan oleh seseorang. Urutannya ialah kita memasukkan ID dan password yang seharusnya diberikan oleh pembuat room online-nya. Di sini kita bisa menentukan video settingnya mau kamera on atau off, dan voice-nya bisa on atau off juga.
Lalu kita bisa langsung join dan akan ditampilkan seperti di halaman pertemuan yang tadi. Next itu ada fitur yang ketiga pada video conference yaitu schedule study. Di sini kita dapat menjadwalkan kapan kita mau melakukan pertemuan online. Di sini kita mengisi form topik itu kita melakukan judul pada pertemuan yang akan kita buat. Misalnya Zoom perkuliahan set 1 yang dimulai pada tanggal sekian dan hari sekian, jamnya juga sekian, lalu kita bisa menentukan meetingnya mau private room atau public room, dan video settingnya itu bisa kita yang menjadi host ataupun kita yang memberikan host kepada tamu. Partisipasinya itu ialah orang yang akan kita undang nanti bisa di off atau di on. Jadi kita bisa langsung jadwalkan untuk pertemuan online-nya. Dan itu saja untuk tampilan antarmuka penggunaan sistem e-learning yang kami buat. Pada terakhir, terdapat kesimpulan pada presentasi kami, yaitu sistem e-learning berbasis cloud dengan fitur video conference dan manajemen konten merupakan solusi yang inovatif untuk mendukung pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi cloud computing. Salah satunya sistem ini menawarkan yang pertama aksesibilitas tinggi, yaitu pengguna dapat mengakses materi dan mengikuti pembelajaran kapan saja dan di mana saja secara online. Yang kedua ada efisiensi dan skalabilitas, yaitu seperti infrastruktur yang fleksibel dan hemat biaya untuk mendukung berbagai kebutuhan pendidikan. Yang ketiga ada fitur interaktif, yaitu video conference memungkinkan komunikasi real time, sementara manajemen konten mempermudah pengelolaan dan distribusi materi. Implementasi sistem ini tidak hanya meningkatkan efektivitas proses pembelajaran, tapi juga mendorong transformasi digital di dunia pendidikan. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.